Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara Dr. Rio Kurniawan MPD dan rekan-rekan yang saya hormati. Di sini saya akan membacakan pidato yang berjudul Pendidikan di Abad 21. Sebelum memulaikan video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Freza Amanda Putra dengan NPM A1A024080. Saya berasal dari Universitas Bengkulu dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membuat video. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita bisa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam video ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyimak dan merenungkan salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita ini, yaitu pendidikan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah jembatan masa depan. Melalui pendidikan, kita tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga memahami isi dunia, menyusun mimpi, dan merancang masa depan. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah pendidikan kita hari ini sudah siap menghadapi dunia yang berubah begitu cepat ini? Kita hidup di era yang disebut abad ke-21, abad teknologi, informasi, dan globalisasi. Dunia bergerak begitu cepat. Pekerjaan yang ada hari ini bisa jadi hilang besok. Pengetahuan yang kita pelajari hari ini atau sekarang mungkin akan usang dalam hitungan waktu atau beberapa tahun. Lalu, apa yang harus kita lakukan oleh dunia pendidikan? Pendidikan abad 21 bukan sekedar pengetahuan. Pendidikan abad 21 ini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Tentang pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan kemampuan beradaptasi. Kita harus meninggalkan pola lama yang menekankan pada hafalan-hafalan semata. Mengapa? Karena mesin dan internet bisa melakukan itu jauh lebih cepat dari manusia. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Apa saja? Yang tidak bisa digantikan oleh mesin itu adalah kreativitas, empati, kerjasama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan di abad 21 ini menekankan pada 4 pilar utama yang sering kita dengar sebagai 4C atau 4C. Yaitu yang pertama, critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Yang kedua, creativity, kemampuan untuk berpikir inovatif, menciptakan sesuatu yang baru, dan melihat peluang dalam tantangan. Yang ketiga, kolaborasi atau collaboration, kemampuan bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, communication, kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, efektif, dan empatik. Bayangkan jika semua peserta didik di Indonesia dibekali dengan kemampuan ini sejak dini. Bayangkan seperti apa hebatnya bangsa ini di masa depan. Tantangan pendidikan kita Pendidikan kita juga harus jujur dalam melihat kenyataan bahwa
pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Mengapa demikian? Kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa masih tinggi. Kualitas tenaga pengajar masih belum merata. Banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas. Bahkan belum tersentuh teknologi digital satupun. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan itu sendiri. Anak-anak kita hari ini tumbuh di dunia digital yang penuh informasi. Namun, tidak semua informasi-informasi itu benar. Disinilah penting literasi digital. Agar peserta didik mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruhi oleh hoax, radikalisme, maupun konten negatif lainnya. Belum lagi tentang persoalan karakter ini. Di tengah derasnya arus globalisasi, kita perlu memperkuat identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Kita tidak boleh kehilangan arah hanya karena terlalu sibuk mengejarkan kemajuan. Solusi pendidikan yang merdeka dan bermakna. Apa saja solusinya? Kita perlu mendorong pendidikan yang merdeka dan bermakna. Pendidikan yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan potensinya, bukan dipaksa seragam atau satu ukuran. Seperti yang digaungkan dalam konsep Merdeka Belajar, kita perlu memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, kepada murid untuk mengeksplorasi, dan kepada sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan memperberdayakan. Pendidikan harus menyentuh 3 aspek utama. Yang pertama, kognitif, yaitu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, afektif, pembentukan sikap, karakter, dan nilai moral. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu kemampuan praktis, kreatif, dan produktif. Ketika ketiganya ini berjalan seimbang, maka pendidikan akan menjadi alat transformasi sejati, bukan hanya untuk individu, tetapi untuk seluruh bangsa. Peran kita ini, hadirin sekalian, perubahan pendidikan tidak hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Orang tua, guru, siswa, komunitas, mahasiswa, dan bahkan kita sebagai apapun itu, semua memiliki peran. Sebagai pelajar ataupun mahasiswa, mari kita menjadi generasi yang akan haus ilmu, terbuka terhadap perubahan, dan tidak takut gagal. Mari kita gunakan teknologi bukan untuk hanya hiburan, tetapi juga untuk belajar, berkarya, dan kontribusi. Sebagai guru dan tenaga berpendidik, mari kita terus belajar, beradaptasi, dan menjadi fasilitator bukan hanya untuk pengajar, tetapi menjadi inspirasi, bukan sekedar pengawas. Dan sebagai warga negara, mari kita dukung kebijakan yang berpihak kepada pemerataan dan kualitas pendidikan. Karena masa depan Indonesia ini ditentukan oleh kualitas manusia yang kita didik hari ini. Hadirin yang saya hormati, pendidikan di abad 21 ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling siap menghadapi dunia yang terus berubah. Dunia butuh lebih banyak pemimpin yang bijaksana, ilmuwan yang berhati nurani, pengusaha yang jujur, dan warga yang peduli. Dan itu semua dimulai dari satu tempat, yaitu sekolah dan pendidikan kita. Mari kita bangun sistem pendidikan yang bukan hanya mencetak manusia yang cerdas, tetapi manusia yang juga yang utuh, yang berpikir, yang merasa, dan bertindak demikian bersama. Sekian pidato yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi refleksi dan motivasi kita semua untuk terus berperan aktif
dalam memperbaiki kemajuan pendidikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.